Selamat malam, saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam persekutuan wilayah Transis Bandung yang biasanya kita bertemu muka, tapi sekarang dengan melalui alat-alat jadi online. Kita akan merenungkan pada malam ini soal keluarga sehati, ya, yang diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Apakah Anda merasa bahwa dengan situasi yang istimewa ini keluarga makin sehati, ya, sering bertemu, atau justru merasa wah ini mengagetkan, lalu banyak hal yang susah dipersatukan. Idealisme kesehatian menjadi semakin jauh karena terus dari pagi sampai sore biasa bertemu dan kita tidak seperti itu, ada kebiasaan baru yang bikin kaget. Tiap keluarga mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Nah, untuk itu mari kita berdoa sebelum memulai percakapan kita dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena dipelihara terus-menerus sehingga hidup kami baik. Meski dalam situasi tidak dapat bertemu seperti biasa, PWKB kami boleh alami di dalam perjumpaan lewat alat-alat teknologi ini untuk mendengarkan firman, merenungkan bersama-sama apa yang menjadi cita-cita keluarga yang kami gali dari firman-Mu. Bantulah kami sehingga situasi yang khusus tidak membuat keluarga kami semakin susah untuk mencapai kesehatian, tapi justru sebaliknya. Oleh tuntunan roh dan firman, kami mengalami bahwa kami menikmati kesehatian, dan itu sesuatu yang kami syukuri. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman bahwa Tuhan terus ada di tengah keluarga kami, menjadi Bapa, menjadi sumber segala yang baik bagi perjalanan, bagi perjuangan keluarga ke depan. Dalam merenungkan, dalam membaca, dalam memahami apa yang Tuhan maksudkan dengan firman dalam Filipi 4, di mana ada orang-orang yang aktif di dalam gereja tidak sehati. Bolehlah kami juga belajar untuk merespon firman ini dengan tidak mengulangi lagi hal-hal yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami semua. Amin. Mari kita membaca, saudara-saudara, Filipi 4, ayat 1 sampai 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati, dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Nah, sehubungan dengan tema kita, keluarga sehati, kita membaca ayat 2 sekali lagi. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan bulan keluarga pada tahun ini, 2020. Dan menguatkan idealisme kita soal keluarga sehati di dalam bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini. Bagaimana pengalaman saudara-saudara di dalam beberapa bulan terakhir ini? Apakah terasa bahwa keluarga makin sehati menghadapi situasi yang sangat-sangat baru bagi kita? Semoga bahwa ini menantang kita untuk memupuk yang disebut keluarga sehati. Dan kiranya Anda tetap sehat, ya, pakai masker sesuai dengan tuntunan pemerintah, supaya sehat, supaya bisa bekerja, terus jangan berkerumun, ambil jarak, dan juga tetap cuci tangan sebagai cara hidup baru atau model protokol untuk hidup. Sehingga tetap hidup sehat, tapi juga bisa bekerja, dan ekonomi bisa dinaikkan. Firman yang kita jadikan tema hari ini, itu dari Filipi 4 ayat 2 itu dikhotbahkan juga hari Minggu yang lalu. Ya. Suatu perenungan pada bulan keluarga untuk menganggap keluarga kita ini adalah gereja Tuhan atau gerejaku, ya, ada tema-tema, ya, rumahku, keluargaku adalah kebun anggur Tuhan, rumahku atau gereja Tuhan, atau rumahku gerejaku, ya. Jadi kita melihat di situ ada semacam persamaan antara gereja dengan keluarga. Apa persamaannya sebetulnya? Kalau kita melihat di dalam gereja itu ada macam-macam orang. Di keluarga juga ada macam-macam orang. Artinya kepribadian, pembawaan, karakter-karakter itu bisa beda-beda. Dan bagaimana yang berbeda-beda ini bisa bergaul, berelasi. Nah, inilah yang diharapkan bahwa perbedaan tidak membuat kesulitan, tidak menakutkan, tapi justru menjadi tantangan untuk menjalin perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan untuk maju bersama-sama. Nah, saudara-saudara, di jemaat Filipi, selain dua wanita yang kita baca tadi, konflik atau tidak bisa sehati, di pasal 2, Rasul Paulus sudah membicarakan perpecahan dalam jemaat Filipi. Karena itu di dalam Filipi 2, ayat 2 misalnya, kita mendengar nasihat yang sama. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi di dalam Filipi pasal 2 sudah dibicarakan perpecahan di dalam jemaat Filipi karena di sana ada guru-guru yang mengajar beda, ya, dengan yang diajarkan Paulus. Sehingga di dalam jemaat Filipi ada partai-partai dan yang satu tidak bisa menghargai yang lain, kepentingan diri sendiri diutamakan, tidak rendah hati, malah merendahkan orang lain, sehingga diberi nasihat.
hendaklah kamu sehati, sepikir. Ya. Tapi rupanya yang paling menonjol adalah konflik dua perempuan ini yang dua-duanya penginjil. Dua-duanya teman Paulus dalam memberitakan Injil. Ya. Tapi entah apa, kita tidak tahu. Mereka rupanya tidak bisa sehati, tidak bisa sepikir, sehingga Paulus menulis surat menasehati, Eudia ku nasihati, dan Sintika ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya. Nah ini rupanya mereka sukar sekali untuk menyelesaikan masalah, sehingga Paulus minta temannya namanya Susugos, tolonglah mereka. Ya. Dengan bantuan Susugos, diharapkan mereka dapat menyelesaikan konflik atau perpecahan itu. Sebab kalau tidak, maka apalah artinya jemaat kalau tidak sepikir dalam Tuhan. Ya. Makanya dalam pasal 2 yang tadi kita baca, itu mereka disuruh memakai perasaan dan pikiran Kristus. Ya, ayat 5 dari pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, tanpa memakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, maka jemaat bukan lagi gereja Tuhan, bukan lagi jemaat Kristus. Apalagi di dalam pasal 3 sebelum pasal 4 ini, rupanya ada pengajar-pengajar juga yang oleh Rasul Paulus disebut seteru Kristus, ya, musuh salib, ya. Jadi di dalam sebelum pasal 4 pasal 3 ini ya, dalam pasal 3 ayat 17 sampai 20, khususnya 18-19 dikatakan, karena seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi jemaat Filipi rupanya sudah sangat dirusak atau dikacaukan kesehatiannya oleh hadirnya orang-orang yang disebut seteru salib Kristus, atau bertuhankan perut, atau yang aib, bertujuan aib. Jadi selain Paulus, ada pengajar-pengajar lain yang rupanya mengajarkan sesuatu yang membuat orang berbeda pandang, berbeda paham, dan tidak bisa sehati. Nah, rupanya ada kaitannya dengan itu, dua perempuan ini juga susah untuk sehati. Maka diulangi lagi dalam pasal 4 ayat 2, sehati sepikirlah dalam Tuhan. Saudara-saudara, meski kita tidak tahu persis apa yang menjadi pokok apa perpecahan atau konflik Eudia dan Sintika ini, tapi itu tetap sangat dekat dengan datangnya orang-orang yang mengacau jemaat dengan paham-paham pengajaran. Dan kalau kita renungkan ya, Eudia itu kan nama yang indah. Eudia itu artinya perjalanan yang baik, perjalanan yang sukses. Sintika juga nama yang indah. Sintika itu artinya dengan keberuntungan. Jadi arti nama-nama ini indah sekali. Ya, perjalanan yang sukses, perjalanan yang baik, dan juga dengan keberuntungan. Tapi dengan situasi tidak bisa sehati, tidak bisa sepikir dalam Tuhan, maka nama-nama ini tidak menjadi jalan bagus,
tidak membawa jalan sukses, tidak membawa keberuntungan di dalam mengemban persekutuan atau melaksanakan pelayanan, melaksanakan kesaksian. Tidak membawa keberuntungan kepada jemaat, tidak membawa yang bagus, yang sukses kepada jemaat. Oleh karena itu, pergumulan Paulus adalah supaya dua aktivis gereja ini, dua aktivis jemaat ini hidup di dalam kesehatian. Sehati sepikirlah dalam Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang disebut di situ adalah Tuhan Yesus, yang menunjukkan dalam hidupnya itu turun dari kemuliaan, merendahkan diri, dan menjadi hamba bagi manusia, melayani keperluan manusia, sampai mati di kayu salib. Ya, kita baca tadi di dalam pasal 2, ya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang diulang dalam pasal 2, sehati sepikirlah dalam Tuhan. Ya, Kristus yang tinggi di dalam terang yang tidak terhampiri, turun dan merendahkan diri melayani. Tidak menganggap dirinya tinggi, mengosongkan dirinya, dan membuat orang-orang merasa bertemu dengan Allah lewat cara Kristus, cara Tuhan melayani manusia. Karena itu, Sintike dan Euodia ini diminta untuk dalam pikiran dan perasaan Kristus, mereka sehati. Merendahkan diri satu sama lain, menganggap diri orang lebih penting dari dirinya, lalu mereka bisa dibantu sesukos untuk berdamai atau sehati sepikir. Nah, saudara-saudara, kalau ini dikaitkan dengan keluarga kita, maka sebetulnya ada kesamaan itu. Ya, di dalam gereja ada perbedaan pikiran, pemahaman. Di dalam keluarga juga sering kita menemukan perbedaan-perbedaan dan harus disatukan, harus dipadukan, harus menjadi berhubungan baik supaya kita menggambarkan seperti apa pikiran Kristus, seperti apa perasaan Kristus. Nah, kembali kepada keluarga, ada seorang pendeta dari Jawa Tengah, namanya Pak A.L. Bintarto, ya, berkata begini, keluarga itu adalah lembaga pertama dan utama dalam masyarakat. Lembaga pertama dan utama dalam masyarakat. Ya, jadi ada dua ya, pertama dan utama. Kenapa disebut lembaga pertama dalam masyarakat? Karena dia lebih dulu daripada lembaga-lembaga yang lain. Ya. Sebelum ada lembaga pendidikan, keluarga sudah melakukan pendidikan dalam rumah. Mengajari, ini namanya sendok, ini namanya nasi, ini namanya tangan kiri, ini namanya tangan kanan. Sudah ada pendidikan. Ya. Lembaga pengadilan. Sebelum ada lembaga pengadilan, atau sebelum anak-anak mengenal lembaga pengadilan, di dalam rumah sudah ada pengadilan. Kalau ada yang mengambil sesuatu yang sebetulnya punya saudaranya, ditegur, ya, atau dimarahi. Ya, itu kan semacam hakim toh, lalu orang tua atau ibunya datang, jangan galak-galak Pak. Nah, itu kan pembela. Jadi sebelum ada lembaga pengadilan, sudah ada keluarga yang melakukan itu. Terus sebelum ada lembaga agama, atau sebelum anak-anak masuk lembaga agama, misalnya gereja, di rumah, di keluarga sudah ada lembaga agama. Anak diajar berdoa, diajak menyanyi, jadi sudah ada kebiasaan memuji Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lembaga pertama. Kata yang kedua, lembaga utama dalam masyarakat. Kenapa disebut lembaga utama? Karena dia akan menanam sesuatu pada anak yang akan terbawa jauh ke depan. Yang sukar sekali akan diubah oleh lembaga lain. Jadi dia sudah meletakkan
yang utama untuk dibawa jauh ke depan. Misalnya dalam ilmu jiwa perkembangan disebut dalam 0 sampai 6 tahun. Keluarga akan menanamkan kepada anak itu sesuatu yang tidak akan bisa diambil lagi, akan dibawa-bawa jauh ke depan. Ya. Misalnya ada kebiasaan dalam rumah untuk tidak kasar, atau selalu berterima kasih, atau selalu sopan, ya, maka itu terus ke bawah-bawah, jauh ke depan. Karena itu kita melihat sering ada anak-anak yang berbeda ya di sekolah, ada yang periang, ada yang pemurung, ada yang terus bersemangat, ada yang menarik diri. Itu karena mungkin di rumah ditanamkan sesuatu yang berbeda. Satu ditanamkan sukacita, selalu dihormati, selalu dihargai, diangkat semangatnya, dan terbiasa dia untuk membangun semangat. Tapi anak-anak yang hanya di rumah dimarah-marahi, disalah-salahkan, maka dia menjadi pemurung, menarik diri dari pergaulan yang gembira dia. Nah, menurut Pak Bintarto ini, keluarga kita sebagai keluarga yang ya seperti minggu lalu ya, kebun anggur Tuhan. Tempat kita menanam bibit-bibit anggur, tempat kita merawat anak-anak, itu akan dibawa jauh ke depan apa-apa yang kita tanamkan. Merenungkan ini, saudara-saudara, maka seorang ahli namanya David Phil, itu di dalam Lentera GKI dikutip sebagai ahli yang menyelidiki hubungan-hubungan orang dalam rumah ini yang berbeda-beda ini. Bagaimana? Ada anak yang pendiam, ada anak yang periang, ya. Bagaimana mereka berelasi, bersekutu? Apakah bisa atau saling justru mengejek karena perbedaan itu? Ya. Ada anak yang pintar, ada anak yang kurang pintar. Nah, bagaimana dua anak yang dalam rumah ini bisa bergaul atau tidak bisa bergaul? Bisa saling mendukung atau saling mengacuhkan? Ada anak yang mungkin bandel sekali, ada anak yang nurut sekali. Nah, bagaimana perbedaan bandel dan menurut ini bisa bergaul dalam rumah? Nah, ini David Phil membandingkan perbedaan-perbedaan individualitas atau orang per orang itu berhubungan, maka keluarga dapat dibagi jadi 6 menurut David Phil. Yang pertama, keluarga yang seimbang. Yang kedua, keluarga yang kuasa. Yang ketiga, keluarga yang protektif. Yang keempat, keluarga yang simbiotis. Yang kelima, keluarga yang kacau. Yang keenam, keluarga traumatis. Nah, ini dihasilkan dari menilai bagaimana yang berbeda-beda tadi itu bisa bergaul sehingga menghasilkan kepribadian keluarga yang 6 tadi itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian bisa mendiskusikan, merenung-renungkan. Ya, kita ini keluarganya masuk mana ya dari 6 itu? Ya, nanti saya akan sebutkan satu-satu. Lalu kita coba refleksikan. Oh, kita masuk ini ya. Oh, kita masuk ini ya. Saya mulai ya. Pertama, menurut David Phil, ada yang namanya keluarga seimbang. Keluarga seimbang adalah keluarga yang biasa menghargai tiap orang yang berbeda dalam rumah. Individualitas, ya, pribadi-pribadi yang beda-beda dalam rumah itu dihargai. Dan dilatih untuk selalu bisa berelasi, berhubungan dengan baik. Jadi berbeda tapi bisa berhubungan, bisa berelasi, bisa bekerja sama, bisa ngomong baik-baik. Itu namanya keluarga seimbang. Tidak takut pada perbedaan. Ya, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatakan, waduh itu cocoklah saya tuh. Ya. Yang kedua, ada yang namanya keluarga kuasa. Keluarga kuasa ini adalah keluarga yang menekankan kuasa papa mama. Yang berkuasa sekali atas anak-anak.
Ya. Anak-anak tidak merasa dilindungi, tapi hanya dimarah-marahin, ya, dikuasai. Kadang-kadang diperlakukan dengan kasar. Ya. Tapi anak-anak tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik, tapi kuasa papa, kuasa mama betul-betul besar sekali yang membuat mereka hidup di dalam merasa tidak diperlakukan halus, tidak dilindungi. Ya. Itu jenis keluarga yang kedua. Yang ketiga, David Field menyebutnya keluarga protektif. Keluarga di mana orang tua sebaliknya terlalu melindungi anak-anak. Sehingga anak-anak tidak biasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, jadi anak-anak tidak menanggung akibat dari perbuatannya. Begitu hebat orang tua melindungi sampai orang tuanya yang mengambil alih tanggung jawab itu. Keempat, dia sebut keluarga simbiotis. Keluarga yang menekankan kesetiaan dan kekompakan keluarga. Sebagai individu, anak-anak tidak terlalu kuat. Tetapi sebagai kelompok, mereka ini kuat sekali. Ya. Dan anak-anak nanti pada saatnya akan merasa sedih atau bersalah kalau meninggalkan keluarga karena sudah menikah. Nah, itu simbiose, ya, simbiotis. Jadi kerjasamanya kuat, tapi pribadi-pribadi kurang kuat. Yang kelima, dia sebut keluarga kacau. Yaitu keluarga di mana perhatian anggota keluarga satu sama lain tidak terlalu bagus, terlalu terbatas, ya, tidak kuat. Jadi mereka tuh lebih mirip teman sekamar daripada keluarga sendiri. Nah, anak merasa diacuhkan, orang tua juga tidak dihiraukan. Ya, kadang-kadang anggota keluarga memperlakukan agak tidak bagus. Yang keenam, keluarga traumatis. Ini menurut David Field adalah keluarga yang karena mengalami sesuatu, karena mengalami kejadian tertentu, maka menghambat fungsi keluarga secara efektif. Ya. Jadi misalnya ada yang mabuk atau tukang mabuk. Nah, kejadian mabuk-mabuk itu, alkoholis ya, itu membuat keluarga menjadi tidak bagus jalannya. Atau orang terlalu fanatik, terlalu ekstrim dalam beragama. Itu mengganggu perjalanan keluarga. Atau orang jatuh miskin. Ya. Jadi ini kejadian yang dialami keluarga sehingga traumatik dan membuat keluarga ada di dalam perjalanan yang macet. Nah, enam jenis keluarga ini ya, dari perhubungan tiap anggota keluarga yang berbeda-beda itu, kalau bisa bergaul, namanya ini. Kalau nggak bisa bergaul, namanya ini. Kalau dikuasai papa mama, namanya ini. Nanti bisa direnung-renungkan lagi tiap keluarga, oh kita masuk ini. Oh syukurlah kita masuk keluarga seimbang. Kita bisa menikmati betul tiap orang dihargai dan bisa berhubungan dengan baik-baik. Dan ini yang disebut jadi gini, ada ahli gereja, teologi dari gereja Katolik, namanya Maurice Eminyan. Dia bilang dalam keluarga itu sebetulnya yang diperlukan itu cinta kasih. Tapi yang sering ada adalah cinta kasih yang tidak tepat. Cinta kasih yang tidak benar. Tapi kayaknya sudah punya cinta kasih. Tapi sebetulnya bukan cinta kasih, tapi cinta kasih yang tidak tepat. Nah, yang kita perlukan adalah cinta kasih yang tepat. Cinta kasih yang benar. Jadi Pak Maurice Eminyan ini bilang begini. Dalam pengalaman sibuk, papa sibuk, mama sibuk, itu kita kurang bertemu. Papa mama kurang bertemu, anak-anak dengan orang tua kurang bertemu, tidak mengembangkan hubungan, cinta kasih tidak berkembang,
Nah, tapi mereka sadar bahwa itu perlu. Lalu diganti, disubstitusi cinta kasih itu. Dengan apa? Hasil kerja. Jadi kerja dari pagi sampai malam, lalu hasilnya yang banyak, jadi kekayaan, itu yang diberikan kepada anggota keluarga. Ya, kekayaan, uang, kesenangan, mobil. Nah, ini kelihatannya sudah bagus, ada cinta kasih karena disediakan lewat kerja keras. Tapi ini menurut Maurice Emilian, itu cinta yang tidak tepat. Karena ternyata orang haus cinta. Cinta untuk berbicara satu sama lain. Cinta untuk berpelukan. Cinta untuk berbahasa baik-baik. Ya, jangan tidak ketemu, tapi dilimpahi macam-macam. Wah, itu cinta yang tidak tepat, ya, menurut Maurice. Nah, karena itu dalam buku Lentera GKI dianjurkan supaya kita bisa memakai yang disebut bahasa cinta kasih. Yaitu kata-kata yang meneguhkan tiap pribadi dalam rumah. Menyemangati. Bukan hanya mencela dan menakutkan. Ya. Kita mengisi waktu secara berkualitas. Kalau ketemu dalam rumah, kita bicara dengan mata yang tertuju kepada yang berbicara dengan kita. Ya. Kita tidak berbicara sambil asik dengan dunia gadget kita. Ya. Terus kita melakukan sentuhan fisik. Berpelukan, memeluk anak, memeluk istri atau suami, ya. Kemudian memberikan hadiah. Hadiah yang tidak usah mahal-mahal, tapi menunjukkan bahwa ini tanda kasih hadiah ini. Lalu melakukan tindakan melayani, service. Tidak mengacuhkan orang dalam rumah, tapi memberikan layanan. Mungkin ada yang perlu ditemani karena sedang sakit. Mungkin ada yang perlu ditemani karena sedang konflik dengan seseorang. Maka bahasa cinta kasih ini meneguhkan semangat, mengisi waktu dengan berkualitas, memberikan hadiah, memberikan servis, menyentuh, akan membawa kita kepada pengalaman tiap orang dihargai. Dan sebagai keluarga, sehati untuk mencapai cita-cita, sehati sepikir dalam Tuhan. Maka keluarga begini, keluarga seimbang ini, akan masuk dalam gereja, membangun lagi dengan keluarga besar gereja, gereja seimbang, jemaat seimbang, atau sehati, ya. Dan kita semua boleh bersyukur dengan tuntunan Roh, dengan membaca firman, kita dituntun menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang menjadi Bapa kami, dan tinggal di dalam rumah, tinggal di dalam keluarga kami. Kami bersyukur karena boleh merenungkan keluarga sehati. Keluarga yang meskipun banyak orang yang berbeda-beda di dalamnya, tetap boleh berelasi, bergaul di bawah tuntunan Roh dan firman untuk menjadi keluarga yang sehati, yang berelasi positif, yang menyemangati satu sama lain, tidak mengacuhkan satu sama lain, tidak merendahkan satu sama lain. Sehingga keluarga kami maju oleh karena setiap orang merasa diberi tempat, merasa terhormat di dalam keadaannya yang unik, keadaannya yang khusus. Dan biarlah keluarga-keluarga kami dalam menghadapi situasi pandemik boleh juga merenungkan ini sebagai cara Tuhan meneguhkan. Bahwa justru di dalam masa-masa ini banyak keluarga yang malah susah sehati, malah ada perpecahan. Kami ditolong untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Memberi tempat kepada tiap orang dalam kasih.
memperlakukan tiap orang secara terhormat. Dan kami boleh menikmati kemajuan-kemajuan dalam persekutuan, dalam kesehatan, untuk menghadapi situasi yang sukar ini. Kami juga berdoa untuk gerejamu, ya Tuhan, yang untuk GKI bulan-bulan ini sedang membimbing keluarga-keluarga dalam bulan keluarga untuk diperlengkapi supaya keluarga-keluarga tampil dalam hidup sehari-hari sebagai memakai pikiran dan perasaan Kristus, yang merendahkan diri, yang melayani, yang mendatangkan kebaikan, gairah hidup, semangat hidup. Tolonglah supaya gereja di mana-mana dapat membantu keluarga-keluarga maju di dalam kesehatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, ya Tuhan, yang sedang membimbing seluruh warga untuk hidup di dalam kedamaian, dalam kesehatan, dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya karena wabah penyakit, tapi karena di dalam perbedaan-perbedaan pandang, sering kami tidak bisa saling sehati, satu arah di dalam mengusahakan kedamaian, mengusahakan persatuan bangsa di dalam perbedaan suku-suku, agama, maupun ras. Kiranya pemerintah diperkuat Tuhan, dilindungi Tuhan, untuk penuh hikmat, menuntun kami semua warganya ada di dalam damai sejahtera, keadilan, kebenaran, dan khususnya kesehatan dan pembangunan ekonomi dalam situasi yang sukar ini. Lindungilah Bapak Presiden dan seluruh staf dan seluruh pembantu sampai ke pelosok-pelosok untuk sehati sepikir di dalam Tuhan, mengembangkan hidup yang penuh kekuatan dari Tuhan. Sehingga bangsa kami, masyarakat kami mengalami kemajuan-kemajuan, mengalami kekuatan-kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan pemerintah sebagai hamba Allah yang diperlengkapi untuk menuntun kami di dalam kehendak-Mu, dalam kemauan-kemauan. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, para ahli yang mendampingi masyarakat, yang khususnya yang sakit, supaya dilindungi Tuhan, diberi kekuatan dalam jiwa, dalam tubuh, supaya mereka dapat melakukan pengabdian mereka dengan kekuatan yang diterima penuh-penuh dari Tuhan. Juga pasien-pasien rumah sakit, di rumah kami berdoa, oh Tuhan kasihanilah bangsa kami. Ada grafik yang turun naik karena kami sering tidak terlalu taat asas kepada pengaturan-pengaturan. Bantulah kami supaya dapat waspada, selalu hidup di dalam tata cara yang sehat, dan bisa bekerja untuk buat ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat naik. Dan yang sedang sakit, tolonglah supaya berpengharapan, supaya kuat, dan boleh dengan semangat yang daripadamu menantikan menerima pelayanan dari para ahli untuk menjadi sehat. Terima kasih karena Tuhan menolong kehidupan bangsa kami, masyarakat kami. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa sendiri yang Maha Kasih, yang turun dari sorga, supaya kami semua selamat. Amin. Berbahagia